Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas cara yang bagus ya untuk membeli iPhone second. Jadi kalau misalkan kalian itu mau beli iPhone second, ada beberapa hal yang wajib ya untuk kalian perhatikan sebelum kalian beli. Karena kalau misalkan kalian lengah sedikit saja, gue rasa kalian takutnya akan mengalami kerugian tanpa disangka-sangka teman-temannya. Jadi banyak banget yang bilang ke gue, "Bang, gue tadi COD sama orang, pas gue cek iPhone-nya baik-baik aja, tapi pas sampai di rumah ternyata banyak minusnya." Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini ada beberapa tips dari gue secara pribadi berdasarkan pengalaman gue teman-temannya akan gue share ke kalian. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi hal pertama yang akan gue lakukan jika gue beli iPhone second teman-temannya itu gue akan tes yang namanya booting. Tes booting teman-temannya. Entah itu tahun 2020, entah itu tahun 2027 atau 2026 nanti, gue akan tetap melakukan hal ini. Karena bagi gue secara pribadi, tes booting itu berguna untuk mengetahui apakah iPhone tersebut bisa dimatikan dan dinyalakan dengan normal teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita pas matikan ternyata pas kita nyalakan dia ternyata nggak nyala-nyala, atau misalkan mau kita matikan itu susah, jadi kita tahu di mana kekurangan dari iPhone yang akan kita beli dulu teman-temannya. Nah, jadi di sini untuk booting sebenarnya gampang, gue tinggal shutdown saja di sini, nanti dia akan mati sendiri teman-temannya. Kemudian setelah mati kita akan pencet lagi tombol powernya dan kita akan nyalakan lagi. Jika dia berfungsi dengan normal ya, alias masuk home screen tanpa ada masalah, itu artinya iPhone itu dari sisi booting lancar teman-temannya, tidak ada permasalahan sama sekali. Contohnya langsung di sini gue contohkan iPhone 7 gue ini udah nyala logo Apple-nya. Gue juga baru beli ini, mungkin umurnya semingguan lebih guys ya. Untuk kemulusannya nih mulus banget, karena gue rasa untuk iPhone ini tuh case-nya itu mungkin udah pernah diganti ya, gue kurang tahu, tapi ini masih mulus banget so far. Mulus dan kinyis-kinyis, dan di sini untuk proses bootingnya ternyata aman dan lancar jaya. Jadi gue bisa make sure untuk iPhone 7 gue ini untuk proses bootingnya aman. Jadi kita bisa lanjutkan ke step yang kedua teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke step yang kedua, cek iCloud. Setiap kalian beli iPhone second teman-temannya, kalian harus pastikan iCloud-nya itu kosong atau bisa di lock out teman-temannya. Kalau misalkan iPhone-nya itu lupa password, iCloud-nya nyantol teman-temannya, kemudian kalau mau di login ke iCloud ternyata verifikasinya gagal, gua sarankan kalian nggak perlu ambil iPhone tersebut kecuali kalian udah siap-siap rugi teman-temannya. Karena apa? iCloud itu adalah salah satu hal paling penting yang ada di iPhone, terutama untuk sistem keamanan. Mau ngedownload apapun kita juga butuh yang namanya iCloud. Jadi kalau misalkan kalian beli iPhone dengan iCloud yang nyantol alias lupa passwordnya, itu akan menyusahkan kalian ke depannya jika ada update aplikasi, update keamanan yang membutuhkan password, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi security-nya itu udah pasti jelek banget. Jangan pernah ambil iPhone yang tidak bisa logout iCloud ataupun tidak bisa sign in iCloud ataupun nyangkut iCloud-nya teman-temannya, karena itu sama aja kita beli iPhone dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita pakai dengan normal guys ya. Tapi balik lagi, kalau kalian nekat ya untuk resiko kalian tanggung sendiri. Untuk iPhone 7 gue ini untuk iCloud-nya ternyata lancar jaya ya, mau di login dan logout itu sebenarnya tidak ada permasalahan sama sekali. Verifikasinya pun aman-aman aja tanpa ada permasalahan sama sekali. Jadi untuk step kedua dari sisi iCloud aman jaya untuk iPhone 7 gua ini teman-teman ya. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga. Jadi setelah booting aman, iCloud aman, sekarang kita masuk ke sisi sinyal. Seperti kita ketahui zaman sekarang itu banyak banget iPhone yang keblokir IMEI. Dalam artian iPhone itu sebenarnya masih berfungsi dengan normal. Cuma di Indonesia doang dia nggak bisa menggunakan provider dari kartu-kartu yang ada di Indonesia. Kalau misalkan iPhone-nya dibawa ke luar negeri, bisa kok iPhone itu berfungsi menggunakan kartu SIM card luar negeri teman-temannya. Jadi hanya di Indonesia doang yang tidak berfungsi. Nah, untuk menyikapi hal seperti ini, gue sarankan ke kalian, buat kalian yang pengen beli iPhone second, pengen ngetes sinyalnya nyala atau enggak, kalian beli kartu Telkomsel yang terbaru, baru kalian masukkan ke iPhone tersebut. Kalau misalkan kartunya nyala dan berfungsi, gue rasa untuk semua sinyalnya tuh aman. Karena dari pengalaman gue selama ini, gue tuh selalu beli kartu baru untuk ngetes iPhone second Exinter yang baru gue beli. Gue pengen tahu sinyalnya ini bener-bener aman atau enggak. Karena menurut opini gue secara pribadi dari pengalaman juga, kalau misalkan untuk gue tes kartu-kartu lama ya
ya kemungkinan besar itu bisa berfungsi karena kartu kita juga udah lama kan, bukan kartu terbaru gitu loh teman-temannya, jadi udah melewati yang namanya pemutihan. Mungkin ini opini gua, pendapat gua secara pribadi. Kalau bener ya it's okay, kalau salah juga nggak apa-apa, karena di sini gua pengen sharing dari pengalaman gua secara pribadi. Jadi untuk iPhone 7 gua ini gua pasangin semua kartu itu bisa berfungsi dengan normal teman-temannya. Jadi untuk dari sisi smartfren, dari sisi XL, dari sisi Telkomsel, Indosat, semuanya lancar jaya di iPhone 7 gua ini. Jadi ternyata gue realize kalau untuk iPhone 7 gue ini sinyalnya lancar ya, nggak bohong-bohongan, karena gue pakai kartu baru semua ngetesnya teman-temannya. Otomatis kalau untuk kartu lama gue juga semuanya bisa berfungsi dengan normal. Kalian bisa lihat sendiri untuk iPhone gue semua kartunya tuh ada semua lancar jaya, dan untuk iPhone 7 ini operatornya juga aman. Jadi kita bisa lanjut ke step yang keempat teman-temannya. Oke guys, jadi sekarang kita akan masuk ke hal yang keempat. Hal yang keempat ini kita mulai berfokus dengan yang namanya display atau layar teman-temannya. Nah, di tangan gue ini adalah iPhone 7, dan untuk iPhone 7 ini sendiri informasi buat kalian itu tidak ada yang namanya True Tone. Jadi pas kalian cek seperti ini, kalian jangan kaget pas True Tone-nya nggak ada. Karena True Tone itu baru muncul di iPhone 8 ke atas teman-temannya. Yang pertama kali kalian bisa cek itu adalah dari sisi auto brightness-nya. Buat kalian yang udah ada True Tone-nya, kalian juga wajib untuk cek True Tone-nya apakah berfungsi atau tidak, ada atau tidak, itu kalian wajib ya, terutama untuk iPhone 8 ke atas ya yang udah ada fitur True Tone-nya, kalian wajib cek. Tapi buat yang nggak ada fitur True Tone-nya, kita mulai ngecek sama-sama dari sisi auto brightness-nya. Kita bisa matikan auto brightness, itu bisa akan nyala sendiri misalkan dia tuh ada cahaya seperti ini teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi untuk iPhone 7 gue ini auto brightness-nya itu berfungsi dengan normal. Kemudian kita akan melihat dari sisi layar. Di sini kita harus melihat kalau misalkan sisi layarnya ini kita tekan seperti ini ada kayak bening-bening. Nah, itu artinya iPhone itu udah pernah diganti layarnya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini tuh artinya udah pernah diganti, dan kalau misalkan kalian melihat untuk layarnya ini tidak terlalu terang, layarnya itu berarti kemungkinan besar layarnya ini udah benar-benar terlalu KW teman-teman. Ini menurut gua secara pribadi guys ya. Dan layar di iPhone 7 gua ini gua pastikan ini udah pernah diganti dan bukan kualitas yang terlalu bagus sih. Ini menurut gua secara pribadi guys ya. Nah, kemudian di sini yang harus kalian cek juga adalah dari sisi kenormalan atau apa nih gue nyebutnya teman-teman, dari sisi kayak nah putih-putih seperti ini loh teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri guys. Nah, ini kayak white spot seperti ini teman-temannya. Nah, ini tuh, nah kalian bisa lihat sendiri, ini gue tekan kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalau untuk iPhone 7 gue ini layarnya udah pernah diganti. Kemudian kenapa dia ada putih-putih seperti ini? Karena untuk pemasangan SIM tray di sini tuh kurang rapi teman-temannya. Jadi di sini gue bisa pastikan untuk iPhone 7 ini kayaknya sepertinya udah pernah ganti casing dengan casing yang lebih bagus dan dipasang kurang rapi. Jadi hasilnya seperti ini, kayak ada putih-putih di sini teman-temannya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, pas gue mau colokin kartu juga agak-agak keras ya pas pengen gue buka ini SIM tray-nya. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian beli iPhone second. Karena menurut gue secara pribadi hal ini sangat penting untuk kalian ketahui guys ya. Nah, seperti ini gue kencengin layarnya juga ini nggak terlalu terang. Kemudian untuk ketajamannya juga biasa aja teman-temannya. Tajamnya tuh kayak berasa ini tuh bukan layar original. Jadi layar itu harus kalian perhatikan dengan seksama ya kalau misalkan kalian ingin beli iPhone second teman-temannya. Oke guys, untuk hal yang terakhir atau hal nomor 5 itu adalah dari sisi kamera teman-temannya. Hal yang harus kalian ketahui dari sisi kamera itu adalah jangan sampai hasil kameranya itu goyang-goyang atau kelihatan patah-patah teman-temannya. Karena gue pernah dapetin iPhone second teman-temannya, dan ternyata untuk kameranya itu dipasangin magnet ya di dalamnya, dan itu untuk hasilnya tuh patah-patah. Pas magnetnya dibuka dia getar gini temannya, tremor. Jadi kalian tuh kalau misalkan beli iPhone usahakan di pagi hari atau di siang hari, jangan di malam hari. Karena malam hari itu sedikit nyaru teman-temannya, agak gelap, dan kita tuh kurang bisa notice ya kalau misalkan ada beberapa kekurangan yang ada di iPhone kita, kecuali kalau di siang hari. Nah, kalau untuk iPhone 7 gua ini pas gua rekam baik kamera depan maupun kamera belakang ternyata aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali, dan tidak ada yang namanya goyang-goyang patah teman-temannya. Jadi salah satu permasalahan yang ada di kamera iPhone itu adalah kameranya tuh buram, butek, autofocusnya nggak main teman-temannya. Itu kalian harus perhatikan dengan detail. Kalau misalkan autofocusnya nggak main, kalian harus waspada teman-temannya. Jadi autofocusnya itu kalian harus tahu nih, nah ini autofocusnya
jalan atau enggak. Oke, ini jalan, berarti nggak ada masalah sama sekali, dan kemudian dia akan kembali normal lagi untuk autofocusnya. Jadi kalian tuh benar-benar harus aware ya dengan sisi dari kamera, baik kamera depan maupun kamera belakang, apakah dia patah-patah, apakah autofocusnya jalan atau enggak. Kalian harus tahu teman-temannya, dan juga apakah di kameranya tuh, hasil kameranya tuh ada kayak white spot atau ada kayak apa, itu kalian harus perhatikan dengan detail teman-temannya. Jadi untuk hal yang terakhir ini gua rasa memang itu membutuhkan perhatian ekstra, karena untuk kamera ini lebih gampang dilihat di siang hari ya. Kalau di malam hari itu agak-agak nyaru, karena dari pengalaman gue pernah zonk ya ngetes kamera di malam hari, nggak kelihatan. Pas udah gue beli baru gue kerasa minusnya di mana temen-temennya. Dan minusnya itu adalah untuk hasil perekamannya tuh patah-patah, nggak kelihatan gue pas di malam hari temen-temennya. Oke, jadi itulah beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan untuk beli iPhone di tahun 2024 dan kedepannya. Karena menurut gue secara pribadi, kalau 5 hal ini kalian bisa pastikan berjalan dengan baik, gue rasa iPhone kalian tuh so far so good ya, bisa berfungsi dengan normal. Kalau untuk hal-hal lainnya ya kalian bisa pertimbangkan dengan detail, tapi untuk 5 hal ini adalah hal yang paling penting menurut gue secara pribadi. Ada satu dari 5 hal ini tidak berfungsi dengan baik, gue rasa jangan diambil dulu teman-temannya. Kalau misalkan masalah spekernya kecil atau misalkan spekernya mati, gua rasa itu bisa dibenerin teman-temannya. Tapi kalau 5 hal yang gue sebutin ini itu ternyata ada salah satu atau salah dua yang ternyata tidak berfungsi dengan maksimal, gua rasa kalian gak usah ambil. Atau misalkan kalian udah kebelet pengen ambil, kalian bisa nego harganya agak rendah teman-temannya. Nah, itu semua berdasarkan pengalaman gua secara pribadi, dan di sini gua hanya nge-share ke kalian ya pengalaman gua secara pribadi, apa yang gua alami selama ini teman-temannya. Nah, mungkin sekian video gua kali ini. Buat yang udah tahu kalian boleh skip, buat yang belum tahu kalian wajib nonton biar kalian dapat sebuah informasi yang mungkin berguna untuk kalian di depan teman-teman, atau ke depannya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.